Kabupaten Banjarbaru, Kalimantan Selatan, memiliki perkampungan unik. Kampung tersebut memiliki nama Kampung Janda. Sebenarnya desa ini memiliki nama asli Kampung Batuah. Daerah ini terkenal karena mayoritas penduduknya yang merupakan perempuan yang sudah ditinggal suami. Di desa itu kurang dari 10 rumah yang memiliki laki-laki. Sisanya, sekitar 90% dihuni oleh perempuan berstatus janda. Bisa ada 1-3 perempuan dengan status janda yang tinggal di satu rumah. Usia perempuan yang menjanda pun beragam, dari semuda-mudanya 25 tahun hingga umur 50 tahun. Ada banyak faktor para perempuan itu menyandang status janda, dari perceraian hingga ditinggal mati sang suami. Meskipun kata janda dipenuhi konotasi negatif, para penduduk di kampung ini sangat jauh dari stereotipe itu. Karena tidak adanya sosok suami yang bisa bekerja di luar rumah, para perempuan harus menjadi tulang punggung keluarga dan mencari nafkah. Sebutan kampung janda ini berawal dari banjir yang melanda kampung tersebut. Ketika ada seorang warga yang diwawancara oleh seorang wartawan, dia tak sengaja menyebutkan banyaknya janda yang ada di kampung tersebut. Sang wartawan pun kemudian menyimpulkan, kampung tersebut dijuluki Kampung Janda. Meski awalnya sang narasumber tidak terima, warga lainnya meminta dia membiarkan saja. Hingga melekatlah sebutan Kampung Janda itu sampai sekarang. Banyaknya anak-anak menghalangi mereka dari mencari kerja jauh dari rumah sehingga para penduduk berinisiatif untuk mendirikan banyak home industry, dari berjualan kain, batu mulia, hingga jajanan khas daerah seperti amplang dan dodol kandangan. Kemunculan usaha ini membuat kampung ini dikunjungi wisatawan. Sehingga tak jarang banyak orang yang penasaran dengan keberadaan Kampung Janda tersebut. Dengan status mereka yang tidak bersuami dan konotasi negatif yang mereka sandang, para perempuan ini tetap bisa mandiri. Mereka bisa hidup berkecukupan karena adanya dukungan dari sesama penghuni sekitar mereka. Kampung Batuah berada di wilayah kota Banjarbaru, yang merupakan bagian dari Provinsi Kalimantan Selatan, dan kampung ini terletak di pinggiran kota, memberikan suasana yang lebih tenang dan dekat dengan alam. Kampung Batuah memiliki sejarah lokal yang terkait dengan perkembangan Banjarbaru dan Kalimantan Selatan. Sejarah desanya mencerminkan perpaduan budaya lokal dengan pengaruh yang datang dari berbagai komunitas di Kalimantan. Masyarakat Kampung Batuah terdiri dari berbagai suku dan etnis yang hidup berdampingan. Mereka seringkali mempraktikkan adat istiadat dan tradisi lokal, termasuk upacara adat dan festival yang menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari mereka. Ekonomi Kampung Batuah umumnya bergantung pada sektor pertanian dan perikanan. Penduduknya sering terlibat dalam pertanian padi, jagung, serta budidaya ikan dan kerajinan lokal. Selain itu, banyak penduduk yang juga bekerja di sektor informal atau sebagai pedagang kecil. Kampung Batuah menarik bagi wisatawan yang ingin merasakan kehidupan desa yang otentik di Kalimantan Selatan. Meskipun tidak sebesar destinasi wisata utama, kampung ini menawarkan pemandangan alam yang indah dan kesempatan untuk memahami budaya lokal lebih dalam. Upaya konservasi di daerah ini mungkin fokus pada pelestarian lingkungan alam dan budaya tradisional. Sebagai bagian dari kota Banjarbaru, Kampung Batuah memiliki akses yang relatif baik terhadap fasilitas kota seperti sekolah, rumah sakit, dan pasar. Namun, karakter pedesaan tetap mendominasi dengan suasana yang lebih tenang dan alami dibandingkan dengan pusat kota. Kampung Batuah, dengan keunikan lokal dan keterhubungannya dengan kota Banjarbaru, menawarkan perpaduan menarik antara kehidupan tradisional dan modern, membuatnya menjadi bagian penting dari identitas regional Kalimantan Selatan. Banyak wanita di Kampung Batuah terlibat dalam kegiatan pertanian dan perikanan. Mereka sering membantu dalam proses bertani padi, menanam sayuran, dan menangkap ikan di perairan sekitar. Aktivitas ini merupakan bagian integral dari kehidupan sehari-hari mereka. Selain pekerjaan di luar rumah, wanita juga mengurus rumah tangga, termasuk memasak, membersihkan rumah, dan merawat anak. Tugas-tugas ini merupakan bagian penting dari rutinitas sehari-hari mereka. Beberapa wanita mungkin terlibat dalam kerajinan tangan tradisional seperti anyaman, bordir, atau pembuatan barang-barang kerajinan lokal. Aktivitas ini seringkali dilakukan sebagai hobi atau sumber tambahan pendapatan. Wanita di Kampung Batuah umumnya memiliki sifat yang sangat kekerabatan dan menjunjung tinggi nilai-nilai gotong royong. Mereka sering bekerja sama dalam kegiatan sosial dan mendukung satu sama lain dalam berbagai acara dan upacara adat. Mengingat tantangan hidup di pedesaan, wanita di Kampung Batuah dikenal memiliki ketahanan yang tinggi dan kemampuan untuk mandiri.
Mereka sering menghadapi berbagai tantangan dengan tekad dan keberanian. Karakter sopan santun dan ramah merupakan bagian dari norma sosial di kampung ini. Wanita di sini cenderung menunjukkan sikap hormat dan keramahan terhadap tamu dan anggota komunitas. Wanita di kampung Batua aktif dalam upacara adat dan ritual lokal. Mereka berpartisipasi dalam perayaan, seperti acara pernikahan, hitanan, dan festival lokal. Keterlibatan ini seringkali mencerminkan peran mereka dalam menjaga tradisi dan budaya. Dalam acara-acara tertentu, wanita mengenakan pakaian tradisional yang sesuai dengan adat dan kebiasaan lokal. Pakaian ini seringkali berwarna cerah dan dihiasi dengan motif-motif khas. Wanita sering terlibat dalam kegiatan sosial di komunitas, seperti arisan atau kumpul-kumpul. Ini adalah kesempatan untuk berbagi pengalaman dan membangun ikatan sosial dengan tetangga dan keluarga. Akses pendidikan bagi wanita di kampung Batua mungkin berbeda-beda, namun banyak yang memiliki kesempatan untuk belajar di sekolah-sekolah lokal. Pendidikan ini penting untuk meningkatkan keterampilan dan pengetahuan mereka. Selain pekerjaan di sektor pertanian dan perikanan, beberapa wanita mungkin juga bekerja di sektor informal atau membantu suami dalam usaha kecil, seperti berdagang atau mengelola usaha rumahan. Secara keseluruhan, wanita di kampung Batua, Banjarbaru, Kalimantan Selatan, menjalani gaya hidup yang mencerminkan keseimbangan antara tradisi dan kehidupan sehari-hari mereka. Mereka memiliki peran penting dalam menjaga budaya dan tradisi lokal, sambil beradaptasi dengan kebutuhan dan tantangan modern. Di banyak komunitas pedesaan termasuk kampung Batua, status janda bisa berbeda-beda tergantung pada pandangan masyarakat setempat. Secara umum, janda masih mendapat tempat dalam struktur sosial, namun mereka mungkin mengalami tantangan terkait stigma atau prasangka yang ada dalam masyarakat. Janda seringkali harus lebih mandiri dan dapat bergantung pada dukungan sosial dari keluarga dan komunitas untuk mengatasi tantangan hidup. Dukungan dari kerabat dan tetangga sangat penting dalam membantu janda menjalani kehidupan sehari-hari. Banyak janda di kampung Batua terlibat dalam berbagai pekerjaan untuk mencukupi kebutuhan hidup mereka. Mereka sering bekerja di sektor pertanian, perikanan, atau bahkan mengelola usaha kecil. Kadang-kadang, mereka juga terlibat dalam kerajinan tangan atau aktivitas ekonomi lokal lainnya untuk mendapatkan penghasilan tambahan. Sebagai janda, mereka mungkin memiliki tanggung jawab tambahan dalam mengurus anak-anak atau anggota keluarga lainnya. Tanggung jawab ini seringkali mencakup perawatan rumah tangga dan pendidikan anak-anak. Janda di kampung Batua tetap berpartisipasi dalam kehidupan sosial dan kegiatan komunitas. Meskipun mereka mungkin menghadapi tantangan dalam hal status sosial, mereka tetap terlibat dalam upacara adat, perayaan, dan kegiatan sosial lainnya. Tradisi adat di kampung Batua bisa mempengaruhi bagaimana janda diperlakukan dalam konteks upacara dan ritual. Dalam beberapa kasus, janda mungkin terlibat dalam ritual atau acara tertentu sesuai dengan adat setempat, tetapi mereka mungkin juga menghadapi batasan atau norma-norma tertentu. Jika seorang janda memutuskan untuk menikah lagi, hal ini seringkali diatur oleh adat dan tradisi setempat. Proses ini mungkin melibatkan persetujuan dari keluarga dan komunitas serta mengikuti prosedur adat yang berlaku. Keluarga dekat seringkali memberikan dukungan moral dan praktis kepada janda, membantu mereka dalam hal kebutuhan finansial dan emosional. Hubungan keluarga menjadi sangat penting dalam membantu mereka beradaptasi dengan kehidupan sebagai janda. Meskipun tidak selalu tersedia, beberapa program pemerintah atau lembaga sosial mungkin menyediakan bantuan atau dukungan khusus untuk janda, termasuk bantuan finansial atau program pelatihan keterampilan. Janda di kampung Batua mungkin menghadapi tantangan seperti stigma sosial, tekanan ekonomi, dan beban ganda dalam mengurus keluarga dan pekerjaan. Stigma ini dapat bervariasi tergantung pada pandangan masyarakat setempat dan sikap terhadap janda. Meskipun menghadapi berbagai tantangan, janda di kampung Batua juga memiliki kesempatan untuk membangun kehidupan mereka melalui kerja keras, keterampilan, dan dukungan dari komunitas. Mereka seringkali menunjukkan ketahanan dan kemampuan untuk mengatasi kesulitan dengan cara yang positif. Di kampung Batua, syarat dan tata cara menikahi janda dapat dipengaruhi oleh tradisi adat setempat serta norma-norma sosial. Meskipun ada variasi dalam setiap komunitas, berikut adalah penjelasan umum mengenai syarat dan prosedur menikahi janda di daerah tersebut. Sebagian besar masyarakat di kampung Batua mengikuti tradisi di mana persetujuan dari keluarga sangat penting.
Keluarga dari pihak pengantin pria biasanya harus mendapatkan restu dari keluarga janda sebelum melanjutkan ke tahap berikutnya. Pihak pria biasanya harus memenuhi standar sosial dan ekonomi tertentu. Ini termasuk memiliki pekerjaan yang stabil, kemampuan untuk mendukung keluarga, dan status sosial yang dianggap layak. Jika janda telah menikah sebelumnya, akan ada perhatian khusus mengenai status pernikahan sebelumnya, termasuk apakah pernikahan tersebut telah diakhiri secara sah melalui perceraian atau kematian pasangan sebelumnya. Proses awal biasanya melibatkan permintaan restu dari keluarga janda. Pihak pria akan melakukan kunjungan atau negosiasi dengan keluarga janda untuk mendiskusikan niat mereka dan memperoleh persetujuan. Dalam tradisi adat, penyerahan mas kawin mahar merupakan bagian penting dari pernikahan. Mas kawin biasanya berupa uang atau barang yang diberikan oleh pihak pria kepada pihak wanita sebagai simbol komitmen dan tanggung jawab. Kampung Batuah memiliki ritual dan upacara adat tertentu yang perlu diikuti. Upacara ini bisa meliputi serangkaian acara yang melibatkan keluarga dan komunitas untuk merayakan dan memvalidasi pernikahan. Selain aspek adat, pernikahan juga harus memenuhi persyaratan hukum yang berlaku di Indonesia. Ini termasuk pendaftaran pernikahan di kantor catatan sipil untuk memastikan keabsahan secara hukum. Jika menikah di bawah hukum agama Islam, persetujuan dari kantor urusan agama mungkin diperlukan untuk mendaftarkan pernikahan dan memastikan bahwa semua syarat agama terpenuhi. Dalam beberapa kasus, menikahi janda bisa menghadapi stigma sosial, tergantung pada pandangan masyarakat. Oleh karena itu, penting untuk memahami sensitivitas sosial dan memastikan bahwa semua pihak terlibat merasa nyaman dan diterima. Dukungan dan peran keluarga sangat penting dalam memastikan pernikahan diterima dengan baik oleh komunitas. Keluarga dapat memainkan peran besar dalam menengahi dan menyelesaikan masalah yang mungkin timbul selama proses pernikahan. Setelah pernikahan, pihak pria diharapkan untuk menjalankan tanggung jawab sebagai kepala keluarga dan mendukung janda serta anak-anaknya, jika ada. Ini termasuk tanggung jawab finansial dan emosional. Integrasi janda dan anak-anaknya ke dalam keluarga baru serta masyarakat merupakan aspek penting dari pernikahan. Adaptasi dan penerimaan sosial sering menjadi fokus untuk memastikan kehidupan baru berjalan harmonis. Secara keseluruhan, menikahi janda di Kampung Batuah melibatkan kombinasi dari syarat adat, sosial, dan hukum. Proses ini menekankan pentingnya persetujuan keluarga, mengikuti prosedur adat, serta memastikan kesesuaian dengan ketentuan hukum yang berlaku. Janda umumnya memiliki pengalaman hidup yang lebih banyak dibandingkan dengan mereka yang belum pernah menikah. Pengalaman ini bisa menghasilkan kematangan emosional, pemahaman yang lebih baik tentang hubungan, dan keterampilan dalam mengelola konflik. Janda mungkin sudah memiliki keterampilan dalam mengelola rumah tangga dan merawat anak-anak, yang dapat menjadi nilai tambah dalam pernikahan baru. Janda seringkali mencari hubungan yang lebih serius dan berkomitmen setelah pengalaman pernikahan sebelumnya. Mereka mungkin lebih fokus pada kestabilan dan kualitas hubungan. Jika janda memiliki anak, mereka mungkin lebih siap untuk berkomitmen terhadap pasangan baru dan membangun keluarga yang harmonis. Janda mungkin sudah mengalami dan mengatasi berbagai masalah dalam kehidupan sebelumnya, termasuk masalah dalam pernikahan. Pengalaman ini dapat membuat mereka lebih tangguh dan bijaksana dalam menghadapi tantangan dalam pernikahan baru. Menikahi janda yang memiliki anak bisa memperluas keluarga dan memberikan kesempatan untuk membangun hubungan dengan anak-anak dari pernikahan sebelumnya. Ini dapat menciptakan lingkungan keluarga yang lebih besar dan kaya. Janda mungkin lebih terbuka dalam komunikasi dan pengertian tentang pentingnya kompromi dalam hubungan, berdasarkan pengalaman mereka sebelumnya. Karena pengalaman hidup mereka, janda mungkin memiliki pengertian yang mendalam tentang dinamika hubungan dan lebih mampu menciptakan keharmonisan dalam rumah tangga. Mereka seringkali lebih siap untuk beradaptasi dan kompromi untuk menciptakan hubungan yang sehat dan bahagia. Janda yang telah mengatasi berbagai tantangan sebelumnya mungkin membawa keseimbangan emosional ke dalam hubungan baru, memberikan rasa stabilitas dan ketenangan. Dalam beberapa kasus, janda mungkin memiliki stabilitas finansial dari hasil pekerjaan atau pensiun, yang dapat membantu dalam membangun kehidupan baru bersama. Pengalaman hidup janda dapat menambah warna dan kedalaman dalam hubungan, memberikan perspektif yang lebih luas tentang kehidupan dan cinta. Kemampuan mereka dalam menjalin hubungan dan mengatasi tantangan bisa membawa kenikmatan dan kepuasan dalam kehidupan berumah tangga. Menikahi janda yang diterima dengan baik oleh keluarga dan komunitas dapat mengurangi stres dan meningkatkan kualitas kehidupan bersama.
Hubungan yang terjalin dengan baik dengan anak-anak dan keluarga janda dapat meningkatkan kebahagiaan dan kepuasan dalam kehidupan keluarga. Menikahi janda juga memerlukan perhatian terhadap beberapa pertimbangan seperti keterlibatan anak-anak dan keluarga dari pernikahan sebelumnya memerlukan penyesuaian dan pengertian dari semua pihak. Dalam beberapa komunitas, mungkin ada stigma atau tantangan sosial yang perlu dihadapi. Memahami dan menghargai latar belakang janda serta berkomunikasi secara terbuka dapat membantu mengatasi tantangan tersebut. Secara keseluruhan, menikahi janda dapat membawa banyak kelebihan dan kenikmatan, terutama jika pasangan dapat saling memahami dan mendukung satu sama lain. Keberhasilan hubungan seringkali bergantung pada komunikasi yang baik, komitmen, dan kesiapan untuk menghadapi tantangan bersama. Terima kasih banyak telah menonton, semoga terhibur dan bermanfaat. Jika panjenengan berkenan, kami sangat berharap panjenengan bersedia subscribe channel ini dengan ikhlas setulus hati, agar channel ini semakin berkembang dan semangat menyajikan video-video yang unik, menarik serta menghibur panjenengan. Akhir kata, wassalamualaikum, sampai jumpa di segmen berikutnya.